Entrepreneur Spotlight dari Kadin Badung. Halo, semangat pagi rekan semua. Perkenalkan, nama saya Iputu Astika. Saya dari Prerenan. Pada saat ini kita mau memperkenalkan usaha yang saya memang geluti dan akan saya share pada teman-teman, yaitu yang di bidang tourism, yaitu Lassi Hostel. Kapan sih Lassi Hostel ini berdiri? Ya tahun 2019, pas Covid akan segera dimulai. Waktu itu kita meluncing Lassi Hostel ini. Nah, kalau teman-teman mendengar nama hostel, tentu analogi atau pikirannya adalah tempat yang kecil, jorok. Tapi kenyataannya dalam bidang hostel itu kita kembangkan, kita packaging lagi dengan lebih berbeda. Seperti itu. Jadi hostel yang kita kembangkan sekarang ini mengusung konsep namanya social tel, yaitu social hotel. Tetapi kita tetap memakai nama hostel. Kenapa? Karena dalam paradigma teman-teman atau customer nanti, dia masih berpikir, oh hostel, padahal dia baru datang ke tempat kita, langsung kita berikan impression yang baik, yaitu tempat yang luas, bersih, dan atau suasana sosial yang begitu teman-teman bisa networking di dalamnya. Kita memutuskan untuk memilih bidang hostel atau social tel ini tahun 2016. Waktu itu saya membaca beberapa artikel dan juga mempelajari bagaimana behavior generasi muda. Nah, dari situlah akhirnya kita memutuskan, oke, kita membentuk hostel, bukan lagi hotel. Untuk memperkuat dasar pemikiran kita itu, akhirnya saya dengan tim saya survei ke Thailand. Di Asia Tenggara itu kan ada namanya pancake strategi di Asia Tenggara, yaitu dari Vietnam, Kamboja, Thailand, Filipina, dan Indonesia. Indonesia kita pilih Bali lah pasti. Nah, di situ di Thailand kita belajar jenis bisnis ini. Akhirnya kita research, kemudian kita belajar, dan akhirnya kita menemukan jenis bisnis social tel ini, dan kemudian kita bungkus dan kita kembangkan bawa ke Bali. Demikian. Produk-produk yang kita tawarkan kepada customer kita adalah tentu adalah hostel, yaitu bunk bed yang tentunya more quality, bersih, tempatnya lebih wide, lebih lebar, lebih nyaman. Kemudian ada private room, layaknya hotel. Jadi standarnya betul-betul city hotel. Jadi mereka masuk, baik key card, semuanya dan lain sebagainya, itu semua fasilitas lengkap di kamar hotel tersebut. Kemudian ada co-working space, ya kayak kita syuting hari ini di co-working space. Di co-working space ini kita juga tawarkan. Kemudian ada games area juga. Games area kita tawarkan sehabis mereka bekerja, mereka boring, mereka ke games area. Ada bar, ada kitchen untuk food, dan areal untuk komunal, yaitu di swimming pool. Jadi mereka bisa bernetworking di situ. Jadi lengkap, one stop shopping sebenarnya yang kita tawarkan dalam konsep hostel kita. Ya, itulah ya produk-produk yang kita tawarkan. Tentu yang pertama adalah kita survei dulu apa sih kelebihan yang harus kita jual. Yaitu yang pertama adalah tentu kebersihan. Kebersihan tempat kami itu betul-betul kami jaga. Yang kedua adalah wide, luasan. Kita mempunyai luasan yang harus cukup dengan beberapa kamar yang harus kita siapkan. Kombinasi itu maksudnya apa? Ada dorm bednya, ada private roomnya, kemudian ada games area yang betul-betul sangat layak untuk teman-teman untuk melakukan biliar, bermain pingpong atau dan lain sebagainya, itu kita kembangkan. Kemudian areal swimming pool, bar area itu kita buat dengan sangat terbuka dan sangat luas. Misalnya kayak di Canggu, setiap tempat itu kita mempunyai diferensiasi, ada perbedaan. Contoh, yang Lassi Hostel Canggu, kami mempunyai rooftop. Jadi teman-teman bisa melakukan yoga di morning time atau sunset party di rooftop. Itu kelebihan kita di Lassi Hostel Canggu atau yang terletak di Prerenan. Tentu dalam perjalanan membangun bisnis, kita pengen bisnis itu long life ya, long life, diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya, anak-anak kita atau siapapun yang akan mewariskan. Tapi saya pengen membangun Lassi ini menjadi sebuah corporate bisnis, sehingga apa?
family saya menjadi komisaris saja dalam perusahaan tersebut, dan mereka mendapatkan hasil dari orang-orang profesional yang dipekerjakan untuk membangun bisnisnya. Itu harapan saya untuk Lassi ke depan. Yang kedua, kami, Lassi ini adalah bisnis tourism. Tourism itu adalah worldwide. Worldwide itu adalah pangsa pasar kami adalah seluruh dunia. Jadi kami pengen Lassi pun ada di seluruh dunia. Jadi pertama adalah Indonesia dulu. Bali dulu. Bali kita cengkram semua daerah tourism yang ada di Bali. Kemudian berikutnya adalah Indonesia. Di mana tourism yang bisa kita kembangkan di Indonesia, di Nusantara ini. Yang ketiga, step 3 adalah kami pengen Lassi ini adalah international. Tentu kami akan keluar ke negara lain, negara-negara tetangga Asia Tenggara yang seperti saya jelaskan tadi. Yang pertama tentu Thailand, yang kedua adalah Filipina, yang ketiga adalah Vietnam dan Kamboja. Itu adalah sasaran kami, sehingga Lassi ada di beberapa negara tersebut. Saya sangat terkesan pada slogannya Gramedia waktu itu, yaitu Enlightenment Expanding Horizon. Membuka pikiran, memperluas cakrawala. Itu dengan apa? Membuku. Dengan banyak membaca, Anda menjadi dekat dengan kekayaan. Karena dengan membaca, Anda mempunyai banyak sekali ilmu-ilmu untuk membuka lebih banyak rahasia dalam bisnis itu. Pun rahasia Tuhan, karena setiap saat Tuhan itu mempunyai rahasia sama kita. Jadi supaya kita semakin bisa dekat atau membuka rahasia Tuhan yang sama dengan rezeki tersebut, jadi kita harus membaca. Nah, itulah slogan yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Yang kita garis bawahi lagi menjadi never ending learning. Jangan berhenti-henti belajar. Seperti itu. Terus saja belajar. Karena belajar itu bisa kita lakukan di semua hal. Pun dengan anak-anak muda, dengan siapapun bisa belajar seperti itu. Itulah yang saya pegang sehingga saya bisa dengan tim saya bisa mencapai titik seperti ini. Dan tentu ini bukan step terakhir. Kita harus berkreativiti untuk mencari step-step berikutnya sehingga kita mencapai ending kita. Kapan sih ending kita dalam berkreativitas? Sampai ajal menjemput. Itulah ending berkreativitas. Never stop creativity. Ya, thank you.